Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5F, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi algoritma proses penjadwalan CPU. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Apriyadi Fautama MKOM. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Arif Hidayana yang akan menjelaskan mengenai materi SCFS. Selanjutnya, yang kedua, Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurdewayani akan menjelaskan tentang algoritma sort job first non-preemptive dan juga algoritma sort job first preemptive. selanjutnya yang ketiga, Ya, nama saya Julius Widianto Pratama Putra. Saya akan menyampaikan materi tentang priority scheduling, preemptive dan non-preemptive. selanjutnya yang keempat, Perkenalkan, saya Dinda Nuralipah. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin. selanjutnya yang terakhir adalah Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma round robin preemptive. baik. Selanjutnya masuk ke dalam materi pertama yaitu SCFS. Halo, saya Arif Hidayana sebagai pemateri pertama dari First Come First Serve. Masuk ke dalam materinya yaitu First Come First Serve atau disingkat dengan FCFS. Merupakan satu bagian dengan FIFO atau First In First Out, di mana sistemnya adalah ketika satu proses masuk pertama kali, maka hasil proses akhirnya juga akan pertama kali keluar. Secara umumnya, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Jadi ketika ada suatu proses yang ingin masuk ke dalam suatu antrian, maka secara tidak langsung dia harus melalui tahap antriannya. Sehingga kalau misalkan ada lebih dari satu antrian, maka dia yang datang terlebih dahulu yang dipilih. Apabila datangnya secara bersamaan, maka yang dipilih adalah yang waktunya terdekat. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih gambarannya? Oke, dari gambaran FCFS itu ada seperti contoh di gambar tersebut. Di sini adalah ada sebuah proses pertama di mana ini merupakan antrian pertama, yaitu dari titik 0 detik. Dalam artian, pada saat pertama kali diproses, maka dia masuk ke dalam detik pertama, yaitu 0. Sehingga, jika diurutkan selanjutnya adalah ada P2 sebagai proses kedua, maka dia masuk ke dalam detik keduanya, yaitu urutan keduanya di detik ke-24. Begitupun selanjutnya untuk proses yang berurutan, ada proses ketiga, yaitu dia masuk ke dalam proses ke-27 detik. Ini berlaku ketika misalkan dari proses pertama dia membutuhkan waktu sebanyak 24 detik dari 0 sampai 24. Kemudian dilanjutkan prosesnya dari selesainya proses P1 masuk ke P2, maka dari 24 lanjutlah ke 27. Maka setelah dari masuk ke antrian ketiganya, maka antrian ketiga masuk dari detik 27 hingga ke detik 30. Ini merupakan sistem algoritma dari
FCFS atau sama dengan FIFO, first in, first out. Nah, selanjutnya kita melihat review dari suatu kasus ya. Di sini kita mengetahui terdapat 5 macam antrian proses. Kita namakan dari 5 antrian ini. Dari 5 antrian ini ada antrian A, B, C, dan D. Nah, dari kelima ini, maka masing-masing antrian proses ini memiliki waktunya yang berbeda gitu. Sehingga kita memiliki suatu waktu di mana ada 0, 1, 2, 2, 5. Oke. Setelah itu, maka dari setiap antrian proses A, B, C, dan E ini, mereka memiliki masing-masing ada 5 detik, 2 detik, 6 detik, 8 detik, dan 3 detik. Maka kalau kita masukkan ke dalam sebuah tabel, akan seperti ini. Kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada nama proses, kita masukkan dulu A, B, C, D-nya ke dalam nama proses. Kemudian, untuk waktu kedatangan ya. Waktu kedatangan itu kita urutkan dari yang paling nol dulu, yang paling dekat. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, apabila suatu antrian proses itu didahulukan adalah waktu yang pertama kali datang. Sehingga ketika waktu datang pertamanya adalah 0 detik, maka dia masuk ke dalam proses antrian pertama. Begitupun juga selanjutnya adalah ada yang 1 detik, maka dia masuk ke dalam antrian proses yang kedua. Untuk yang kasusnya adalah seperti C dan D ini, dia memiliki waktu kedatangan yang sama. Artinya, apabila proses kedatangannya ini berbarengan, maka dilihat dari lama eksekusinya. Di sini dia untuk C itu 6 detik, sedangkan untuk yang D 8 detik, sehingga untuk antriannya berurutnya adalah C dulu, kemudian antrian proses yang D. Maka seperti inilah hasilnya untuk urutannya. Begitupun untuk yang nama antrian dari proses E, sama. Nah, setelah sudah diurutkan waktu kedatangannya termasuk nama prosesnya, kita eksekusi. Di sini kita udah tahu lama proses berturut-turut antara A sampai E. Sehingga kalau kita urutkan seperti ini. 5, 2, 6, 8, dan 3 detik. Oke. Setelah sampai sini, bagaimana sih cara menghitung waktu tunggunya? Itu nggak terlalu sulit karena kita hitung aja dari awal. Dari awal kedatangannya si proses A, dia kan awal kedatangannya 0 ya. 0 detik, otomatis dia masuk ke 0 detik. Nah, untuk lama eksekusinya, ini kan 5 detik, otomatis setelah dari proses A sampai selesai dari 0 sampai 5 detik, maka selanjutnya kan pindah ke dalam proses yang kedua, ya kan? Yaitu sebanyak 2 detik. Sehingga untuk waktu tunggunya yang di sini adalah 5 detik. Jadi sebelum masuk ke dalam B, maka waktu tunggunya ini kan udah 5 detik nih. Maka di sini untuk melanjutkan ke proses B ada 5 detik. Begitupun selanjutnya hingga ke sini, cara penghitungannya pun juga sama. Setelah 5 detik, maka ditambah 2 detik. Oke. Untuk masuk ke dalam proses C, maka di sini terhitungnya 7 detik. 5 ditambah 2, 7. Begitupun selanjutnya dengan yang antrian nomor 3 atau antrian C. Di sini ada 6 detik. Nah, kalau di total dari awal tadi kan ada 5. Maka habis 5 terhitung ke sini tambah 27. Nah, di sini udah masuk ke dalam antrian 7 detik. Nah, disinilah untuk lanjut ke antrian proses yang D ini, 7 ditambah 6. Jadilah 13. Jadi urutannya seperti ini. Ini 0 detik ke sini pertama, terus dari 5 detik ini dilanjut ke proses yang bawah untuk waktu tunggunya. Oke. Setelah dari sini kita arahkan sini untuk waktunya nanti ditambah. 5 tambah 2 7. Pindahlah ke sini 7. Nah, selanjutnya
ini kita arahkan lagi untuk mau pindah ke proses yang D, antrian proses D, ini kita ke sini lagi. Jadi untuk 7 detik ditambah 6 detik maka menjadi 13 detik. Oke. Begitupun juga ketika kita masuk ke dalam proses antrian yang E, kita tambahkan aja 13 detik ditambah 8 sama dengan 21. Nah, di sini udah menjadi titik akhir. Setelah 21 ya tambah 3 ya itu udah titik akhirnya. Oke. Lalu bagaimana menghitung turnaround time dari SCFS ini atau FIFO ini? Ya sangat mudah. Penghitungannya adalah rumusnya adalah lama eksekusi. Oke, lama eksekusi ditambah waktu tunggu. Jadi rumusnya adalah eksekusinya apa? Eksekusi ditambah waktu time. Maaf, tulisannya jelek. Oke, jadi kalau misalkan kita hitung adalah 5 detik ditambah 0 sama dengan 5. Oke. Untuk bawahnya pun juga sama, kita menggunakan rumus yang sama. Jadi lama eksekusi ditambah waktu tunggu. 2 detik ditambah 5 detik sama dengan 3 detik. Ini kayaknya typo nih. Ini bukan 3 detik tapi 7 detik ini. Ini typo, maaf. Ini 7. Oke, selanjutnya untuk yang bawah pun juga sama. 6 ditambah 7 ada 13 detik. Terus sama juga untuk antrian yang antrian proses D itu 8 ditambah 13 21. Begitupun selanjutnya untuk antrian yang E itu 21 ditambah 3 menjadi 24. Oke. Nah, setelah ditemukan turnaround time dari setiap proses antrian yang berturut-turut ini, kita tentukan totalnya berapa. Oke. Di sini kan ada 5, 7, 13, 21, 24. Nah, kita totalkan keseluruhannya, ya kan? Kita totalkan keseluruhannya untuk mendapatkan totalnya dari turnaround time setiap proses. Dapatlah 70. Nah, setelah sudah didapatkan total turnaround dari proses ini, kita cari gitu rata-ratanya. Nah, untuk rata-ratanya pun rumusnya juga standar ya, mudah. Jadi tinggal total dari turnaround 70 dibagi dari banyaknya proses antrian. Di sini ada 5 proses antrian. Sehingga jika 70 ditambah 5, 70 dibagi 5 sama dengan 14. Dapatlah hasil dari rata-rata turnaround. Jadi rata-rata keseluruhan proses yang sudah dilakukan dari proses A hingga E itu adalah 14 detik. Oke, selanjutnya untuk SJF yaitu shortest job first yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Halo, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu algoritma sort job first non-preventif dan juga preventif. Selamat menyimak. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu SJF? SJF merupakan singkatan dari algoritma sort job first. Nah, algoritma ini sendiri merupakan algoritma yang memilih proses yang ada di ready queue. Nah, kemudian dia akan mengeksekusinya dipilih berdasarkan burst time terkecil atau pengerjaan yang paling sedikit. Nah, karena hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang paling optimal.
Selanjutnya, SJF ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah algoritma sort job SJF preemptive dan juga algoritma SJF non-preemptive. Nah, algoritma non-preemptive ini sebenarnya sama saja, dia memilih proses yang sedang berada di ready queue atau proses yang sudah siap untuk dieksekusi, di list sama dia, kemudian dia pilih berdasarkan burst time paling kecil. Nah, tapi perbedaannya jika di algoritma yang preemptive, dia saat sedang menjalankan proses pertama yang sedang dijalankan, jika ada proses lain yang masuk dalam dalam keadaan proses sedang dijalankan oleh CPU, kemudian ada proses baru masuk dan burst time-nya lebih kecil daripada proses yang sedang dijalankan, maka CPU akan mengganti proses yang sedang dijalankan dengan proses yang baru masuk tersebut dengan burst time yang lebih kecil. Nah, jadi si preemptive ini dia bisa menggeser proses yang sedang dikerjakan jika proses yang baru masuk itu burst time-nya lebih kecil. Nah, berbeda dengan non-preemptive, di non-preemptive ini CPU tidak memperbolehkan proses yang sedang ada di ready queue atau sedang dijalankan menggeser proses yang akan menggeser proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Jadi kalau ada proses yang dijalankan CPU dan ada proses baru masuk di ready queue dan burst time-nya lebih kecil, dia tidak akan bisa menggeser proses yang akan dieksekusi. Jadi CPU akan tetap mengeksekusi proses yang sedang dieksekusi, baru setelah proses sudah diselesaikan maka akan berganti dengan proses yang baru masuk tadi yang burst time-nya lebih kecil. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai SJF non-preemptive. Nah, langkah untuk algoritma SJF non-preemptive ini sendiri itu, pertama-tama dia akan mengurutkan sesuai proses kedatangan. Jadi jika kedatangannya sama, dia akan jadi di dalam CPU ini CPU akan mengurutkan seluruh proses yang sudah datang. Setelah itu akan dipilih sama CPU siapa proses yang memiliki arrival time paling dahulu dan juga burst time-nya minimum. Tapi tetap difokuskan ke burst time-nya. Kemudian setelah itu dia akan membuat pull proses untuk proses yang sebelumnya sudah dieksekusi dengan burst time minimum. Selanjutnya, proses penjadwalan algoritma sort job first yang non-preemptive. Nah, bisa kita lihat di sini ada proses dan juga burst time. Bisa dilihat di sini sudah sudah diurutkan berdasarkan waktu kedatangan P1, P2, P3, P4, tapi tidak ada arrival time-nya ya. Di sini hanya ada burst time-nya saja. Terus bisa dilihat burst time-nya yang paling kecil adalah P4, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P4. P4 akan masuk ke waiting time pertama tanpa waiting time ya, karena dia langsung dikerjakan. Selanjutnya akan dikerjakan adalah 6 P1 dengan burst time 3, dengan waiting time 3 karena burst time proses sebelumnya adalah 3. Selanjutnya P4 dan yang terakhir P2. Nah, ini contohnya yang ada arrival time dan juga burst time-nya. Sini bisa lihat P1 dengan arrival 0, burst time 8, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Berarti proses yang memiliki burst time paling kecil adalah P3, kedua P4, ketiga P5, kedua P2, ketiga P4, dan yang terakhir P1. Tapi digaris bawahi bahwa P1 datang paling pertama, yaitu di arrival ke 0. Di arrival ke 0 saat seluruh prosesnya belum datang. Jadi otomatis P1 akan dikerjakan terlebih dahulu meskipun burst time-nya paling lama. Nah, di sini, karena paham non-preemptive ini dia tidak menggeser proses yang dikerjakan, maka dari itu
meskipun di saat proses pengerjaan P1 sedang berjalan, P1 sedang berjalan 8 ms, tapi di pertengahan ada proses yang masuk dengan burst time terkecil, proses-proses tersebut tidak menggeser proses yang sedang dikerjakan. Jadi CPU akan tetap mengerjakan proses yang sedang dikerjakan, baru setelah itu dia akan mengerjakan proses yang sudah datang tersebut. P3 yang paling kecil, maaf. P3, P2, baru P4. Gitu ya. Oke, bisa dilihat tadi arrival time-nya kan sudah ada ya. Nah, di sini adalah rumus untuk menghitung waiting time. Waiting time itu rumusnya waktu mulai dikurangi dengan arrival time. Nah, oke, kita langsung masukkan saja arrival time-nya dikurangi, waktu mulai dikurangi dengan arrival time. Tadi kan kalau P2 dia menunggu dulu ya, menunggu menunggu penyelesaian dari P1 dan P3. Otomatis 8 ditambah dengan burst time-nya P3 itu 2, otomatis waktu mulainya adalah di 10. Dan juga P3 dia memulai setelah P1 selesai. Kemudian P4 dia menunggu P1, P2, dan juga P3 selesai. Jadi waktu mulainya di 15 ms. Kemudian dikurangi arrival time mereka ya. Nah, ini jadi waiting time-nya. Untuk menghitung average time sendiri itu rumusnya jumlah waiting time dikurangi jumlah proses. Maka didapatkanlah hasil 4,75 ms. Nah, selanjutnya search job first yang preemptive. Nah, search job first yang preemptive ini, kan tadi sudah dijelaskan ya, si search job first yang preemptive ini, dia pahamnya bisa menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Jadi kita langsung lihat contohnya. Nah, masih sama, berarti masih hafal ya tadi siapa saja yang awal pertama dan juga burst time-nya berapa. Nah, bisa dilihat di sini nih. Di P1 kan sedang dikerjakan nih. P1 sedang dikerjakan, tapi bisa dipahami bahwa di detik kelima pengerjaan P1, tiba-tiba datang proses P3 dengan burst time yang lebih kecil. Maka P1 digeser oleh P3. Jadi CPU langsung mengerjakan P3 dengan burst time 2. Maka pengerjaan P1 ini disela 2 ms oleh P3. Nah, setelah itu selesai di waktu ke-7, baru setelah itu dikerjakan lagi si P1, diselesaikan. Baru setelah itu dikerjakanlah P2 dan setelah itu P4. Bisa dilihat waktu kedatangannya ya. Jadi waktu kedatangan si P3 ini di detik kelima menggeser si P1. Nah, detik ke-7 selesai. Berarti waktu pengerjaan si P1 ini terpotong 2 ms oleh P3. Setelah itu P2 ini mulai di waktu detik ke-10, kemudian P4-nya detik ke-15, masih sama ya seperti tadi. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian kita menghitung waiting time dan juga average time. Nah, sebenarnya rumusnya masih sama, cuman perbedaannya itu di P1. Di P1 ini dia karena dipotong oleh P3, maka dia ditambah burst time P3 karena dia sempat dipotong kan 2 detik pengerjaannya. Maka waiting time-nya jadi 2 mili karena dia sempat menunggu pengerjaan P3 selesai. P2 masih sama. Waktu mulai dikurangi dengan arrival time. Kemudian ini P3 karena dia saat masuk dia langsung dikerjakan oleh CPU, mengingat burst time-nya paling kecil, CPU tidak menunggu lagi, maka CPU langsung mengerjakan P3 ini. Jadi dia waiting time-nya 0 ya. Berbeda dengan saat non-preemptive. Non-preemptive tadi dia menunggu dulu pengerjaan P1 selesai. Sedangkan di preemptive, P3 langsung dikerjakan, tidak menunggu dulu. Perbedaannya di situ. Nah, P4 masih sama, waktu mulai dikurangi arrival time. Nah, average time-nya masih sama, rumusnya
jumlah waiting time dikurangi dengan proses yang ada. Prosesnya kan tadi ada 4 ya, P4. Ada 4 proses, maka jumlah dari waiting time dikurangi dengan 4. Maka dari itu dihasilkanlah jumlah angka waktunya 4, millisecond ms dari si average time dari yang algoritma SJF preemptive. Nah, sekian penjelasan dari SJF non-preemptive dan juga preemptive. Dilanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu priority scheduling yang akan dibawakan oleh saya, Julius Widianto Pratama Putra. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu priority scheduling? Ya, priority scheduling itu merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi, sehingga proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, jadi priority scheduling ini adalah algoritma di mana mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi, jika ada dua prioritas, yang satu tertinggi dan yang satu rendah, nah dia akan diatur atau diprioritaskan yang tertinggi terlebih dahulu, baru yang terendah. Begitupun seterusnya. Jadi setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Lalu adapun karakteristik yang bisa kita ketahui untuk setiap prioritasnya. Ya, prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik yang sudah saya bilang tadi, antara lain time limit, batasan waktu. Jadi batasan waktu ini juga berpengaruh dalam berjalannya proses yang akan didahulukan. Lalu memory requirement atau kebutuhan memori. Nah, lalu ada access file. Lalu ada perbandingan antara I atau O burst dengan CPU burst. Lalu yang terakhir tingkat kepentingan prosesnya. Nah, ini tingkat kepentingan prosesnya ini kembali lagi ke awal. Jadi jika tingkat kepentingan proses ini lebih tinggi, maka dia akan menjadi yang pertama. Lalu kita masuk ke pembagian priority scheduling. Nah, priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Nah, apa itu preemptive dan non-preemptive? Yang pertama, preemptive itu adalah jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita yang awal, preemptive ini lebih mendahulukan yang lebih tinggi prioritasnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam proses yang bahkan sedang berjalan. Jadi misalkan ada prioritas yang lebih tinggi, misalkan kita contoh 5, dan yang sedang diproses itu adalah 3. Nah, yang sedang diproses itu yang si 3, dia akan dihentikan, lalu prioritas yang datang dengan contoh 5, dia akan masuk untuk dijalankan. Nah, berbeda halnya dengan non-preemptive. Non-preemptive ini lebih tepatnya itu bukan kebalikan. Jadi proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue. Nah, jadi meskipun prioritas yang lebih tinggi dia datang dan sedang ada prioritas yang sedang dijalankan, maka prioritas yang baru datang meskipun tinggi itu dia tidak bisa menghentikan jalannya prioritas yang sedang dijalankan, melainkan prioritas yang baru datang itu dia diletakkan dalam queue. Nah, jadi non-preemptive ini dia akan membuat prioritas yang baru atau prioritas yang lebih tinggi itu yang baru datang, dia akan menaruhkan di dalam antrian. Oke. Lalu di sini ada contohnya priority scheduling. Nah, di
sini ada proses P1, P2, P3, P4. Nah, prioritinya 4. Yang pertama, P2 itu pertama, P4 itu kedua, P3 itu ketiga, P1 itu keempat. Nah, yang durasi P1 itu 6, P2 8, P3 7, P4 3. Nah, sudah dijelaskan pada gambar di atas bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 maka dilanjutkan dengan P4 yang memiliki priority tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan adalah 3, sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7 dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Nah, priority scheduling ini juga bisa dibilang memiliki kelemahan juga. Kelemahan pada priority scheduling ini adalah terjadinya indefinite blocking dalam kurung starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan priority scheduling ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang ada pada priority scheduling ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Nah, jadi seperti yang kita contohkan yang primitif itu, jika ada proses dengan prioritas yang paling tinggi, dia akan menghentikan jalannya prioritas yang lebih rendah. Nah, jadi yang lebih tinggi akan masuk untuk dijalankan. Jika yang prioritas tinggi itu terjadi berulang-ulang, maka prioritas rendah itu berkemungkinan tidak dapat dieksekusi karena dia memiliki prioritas rendah dan kalah dengan prioritas yang tinggi. Lalu solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian queue secara bertahap. Jadi misalkan di belakangnya itu di antrian 2, 3, 4 dan seterusnya itu memiliki nilai yang rendah, maka dari proses yang menunggu dalam queue atau antrian itu akan meningkatkan prioritasnya sehingga dia bisa dijalankan untuk kedepannya. Itulah priority scheduling yang sudah dipaparkan. Dilanjutkan ke materi yang berikutnya. Perkenalkan, saya Dinda Nuralifah, saya dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi, yaitu tentang materi algoritma penjadwalan, yaitu round robin algoritma. Nah, round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. Round robin ditugaskan untuk membagi waktu setiap proses pada porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menjalankan semua proses tanpa prioritas, dikenal juga sebagai eksekutif siklik. Penjadwalan round robin itu sederhana, mudah diterapkan, dan bebas starvation. Penjadwalan round robin juga dapat diterapkan untuk masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data dalam jaringan komputer. Round robin juga dirancang buat sistem time sharing. Nah, algoritma ini tuh mirip sama penjadwalan FCFS ya, yang mungkin udah dijelasin sebelumnya. Namun, preemption ditambahkan untuk switch atau peralihan proses antara proses pada algoritma ini. Kemudian, antrian yang siap diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular.
CPU mengelilingi antrian yang sudah siap dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Algoritma ini berjalan dengan menggilir proses yang ada pada antrian. Ya, stack gitu ya. Setiap proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantum habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialihkan ke proses yang selanjutnya. Kemudian, dengan proses ini, pemberian keadilan pada setiap proses, karena tak ada proses yang diprioritasin lagi selain ini, semua proses itu mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 Ki kuantum, dengan Ki adalah lama 1 kuantum ya. Proses load balancing sebenarnya itu merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metode. Nah, kemudian di sini ada ketentuan algoritma round robin. Yang pertama itu, jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain, kayak jadi teralih gitu ya. Kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya sistem operasi I/O, maka proses menjadi blok dan proses dialihkan ke proses lainnya. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dengan pemproses dialihkan ke proses lain. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini itu terdapat soal sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Nah, ini di tabelnya ya. Yang pertama itu ada proses P1 dengan berstamnya itu 4, P2 dengan berstamnya 9, P3 dengan berstamnya 6, P4 dengan berstamnya 5, dan P5 dengan berstamnya 3. Nah, langkah yang pertama itu kita membuat Gantt chart. Nah, kayak kita masukin proses yang berurutan, kemudian kurangin burst-time-nya dengan nilai kuantum. Kayak kita tuh ini nilai kuantumnya tuh 4, nah kayak itu tuh dikurangin gitu yang dari sini. Kayak burst-time-nya dikurang-kurangin. Untuk penjelasan selanjutnya akan ada di slide baru. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ada P1 ya, burst time kurangi kuantum, kan kayak tadi itu burst time-nya itu 4, berarti karena kuantumnya 4, maka dikurangi menjadi 0, berarti waktunya itu menjadi 4. Kemudian yang P2 itu burst time-nya itu 9, dan kuantumnya itu 4, berarti menjadi 5, sisanya itu 5 dan waktunya 4. Kemudian di sini itu ada P3 yang tadi ya. P3 itu 6 dikurangi 4 menjadi 2. Nah, kemudian sisanya itu menjadi 2, waktunya itu 4 ya, tetap. Kemudian yang P4 itu burst-time-nya itu 5, kemudian dikurangi 4 dan sisanya itu 1. Waktu antriannya itu tetap 4 ya, 4. Kemudian ada P5. Nah, burst-time-nya itu tadi 3. Karena 3 dikurang 4 itu menjadi 1. Berarti menjadi waktu antriannya itu menjadi 3. Oke. Terus kita ada lagi karena ada proses tuh masih kayak memiliki sisa gitu, kemudian tuh kayak kita masukin lagi ke dalam antrian yang sesuai dengan urutan prosesnya ya. Berarti kita tuh ke P2 kayak ya, langsung P2,
sisa burst time-nya itu sama kuantum kan kayak tadi tuh masih ada sisa-sisanya. Berarti 5 dikurangi 4 ya, sisa burst time dari P2, sisanya itu 1 dan waktu antriannya itu 4. Kemudian dari P3 burst time-nya itu tadi 6 dan kuantumnya 4, sisanya itu 2 dan waktunya itu 4. Kemudian dari P4 burst time-nya itu tadi 5 dikurangi 4 berarti menjadi 1 ya. Dan waktu antriannya itu 4. Kemudian ada P5 burst time-nya itu 3 dan dikurangi 4 menjadi min 1 dan waktu antriannya itu 3. Nah, terus tuh ini karena masih sisa lagi, karena kita harus ngitung satu persatu ya. Ada prosesnya, kemudian tuh kita masukin lagi ke dalam antrian yang sesuai dengan urutan prosesnya ya. Ini kita ke P2 lagi. P2 berarti sisanya itu 5 dikurangi 4 berarti menjadi 1. Waktu antriannya 4. Kemudian kita ke P3 karena tadi itu sisanya itu 2 ya. Kita kurangi 4 berarti menjadi min 2. Waktu antriannya itu menjadi 2. Kemudian kita ke P4 tadi itu sisa burst time-nya itu 1, kita kurangi 4 berarti menjadi 3. Berarti waktu antriannya itu adalah 1. Kemudian kita ke P2 lagi ya. Sisa burst time-nya itu tadi itu 1. Kita kurangi menjadi 4 berarti kita menjadi min 3. Berarti waktu antriannya itu jadi 1 ya. Nah, setelah kita nentuin waktu antrian tadi, ini kan kayak hasilnya jadi kayak pada 1 gitu ya. Kemudian kita buat tabel seperti di bawah ini. Nah, berarti P1 ini kayak dari range-nya ya, di sini kayak tertera range-nya gitu. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di tabelnya yang ada di sini. Kemudian ada langkah kedua. Langkah kedua itu kita menghitung AWT, average waiting time. Nah, proses sama waiting time. Waiting time. Ada P1 sama kayak tadi juga ya, cuma kayak ini kita menghitung AWT-nya yang P1 itu 0. Karena P1 itu adalah proses yang paling awal, maka waiting time-nya itu adalah 0. Kemudian P2 ya. P2 4 kan ya. 4 ditambah buka kurung 19 kurang 8 ditambah buka kurung 26 kurang 23 dan memperoleh hasil waiting time-nya itu menjadi 18. Kemudian P3-nya 8 buka kurung 23 kurang 12 ya. Sama dengan 19. Kemudian di sini 12 ditambah 25 kurang 16 yaitu menjadi 21 dan kemudian P5-nya itu adalah 16 ya. Nah, jadi seperti tadi kayak kalau udah kita jumlahin itu kayak AWT-nya yang terjadi itu, average time-nya itu berarti menjadi 0, 18, 19, 21, dan 16 ya. Terus kayak dibagi 5, berarti kan kita hitung dulu, kayak kita jumlah dulu. Ini tuh jumlah keseluruhannya itu 74, kita bagi 5 dan memperoleh hasil 14,8. Kemudian ini tuh ada langkah ketiga ya, menghitung AT-AT atau yang disebut average turnaround time. Kayak ini tuh proses dari P1 kayak dari akhir gitu ya. P1, P2, P3, P4, P5. Ya proses saat tibanya itu tuh 0, lama prosesnya itu kayak udah kita hitung tadi 4 ya, terus kayak saat mulainya itu 0, saat selesainya juga 4, waiting time-nya itu 0, dan turnaround time-nya itu adalah 4.
Kemudian yang P2, saat tibanya itu adalah 0, lama prosesnya itu adalah 9, saat mulainya itu adalah 4, saat selesainya itu adalah 27, waiting time itu 18, dan turnaround time itu 27. Pokoknya itu kayak hasilnya itu kayak sesuai sama yang udah dijelasin kayak step by step sebelumnya. Nah, berarti kita itu kayak waiting, kita tuh memperoleh hasil jumlah rata-ratanya itu setelah kita jumlah itu yaitu 10120,2. Hasilnya bisa dibilang berapa sih? 10.120,2. Nah, itulah hasil penjelasan dari algoritma round robin. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Saya berasal dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma round robin primitif. Berikut ini penjelasannya. Sebelum memasuki materi algoritma round robin primitif, di sini saya akan menjelaskan secara sekilas tentang algoritma penjadwalan proses. Apa itu algoritma penjadwalan proses? Algoritma penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi, penjadwalan proses merupakan suatu kumpulan urutan kerja atau jadwal yang saling berhubungan dan saling berkaitan di dalam sistem komputer. Kemudian di sini ada istilah dalam penjadwalan proses. Yang pertama ada arrival time. Arrival time ini merupakan waktu ketika proses berada di memori utama sebelum proses tersebut mulai dikerjakan oleh CPU. Jadi arrival times ini waktu tiba atau waktu datang, waktu ketika di memori utama. Jadi belum dikerjakan oleh si CPU tersebut, belum memulai proses. Kemudian ada burst time. Burst time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Jadi burst time ini bisa dibilang yaitu lama proses eksekusinya. Dan ada average waiting time atau AWT. AWT merupakan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Jadi pada AWT ini menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh seluruh proses tersebut. Kemudian yaitu ada turnaround time atau TAT. TAT sendiri merupakan waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Jadi TAT ini merupakan bisa dibilang waktu yang dihabiskan selama proses dari mulai sampai selesai. Nih, waktu yang dimaksud di atas merupakan waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi, waktu layanan proses atau job, dan waktu menunggu dari proses itu. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus dari turnaround time sendiri adalah waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Jadi, waktu eksekusinya itu burst time dan waktu menunggunya itu waiting time. Di sini sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Jadi semakin kecil TAT-nya, turnaround time-nya, maka akan semakin bagus penjadwalan prosesnya. Kemudian ada strategi penjadwalan. Nah, strategi penjadwalan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Yaitu begitu proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-primitive juga disebut run to completion, karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masuk atau keluaran. Jadi pada non-primitive ini, jika proses satu sudah dijalankan, maka tidak dapat diambil alih oleh proses selanjutnya. Jadi proses selanjutnya harus menunggu proses sebelumnya selesai, baru proses selanjutnya bisa melanjutkan atau bisa memulai dari awal. Jadi harus menunggu si proses pertama ini selesai terlebih dahulu, tidak bisa diambil alih. Kemudian yang kedua yaitu adalah penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif sendiri merupakan
proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan primitif, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesainya dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemroses. Tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready, proses yang berjalan disebut keadaan running. Jadi, penjadwalan primitif ini kebalikan dari non-primitif. Kalau di non-primitif itu tidak dapat diambil alih oleh proses lain, sedangkan di sini primitif itu dapat diambil alih oleh proses lain jika proses lain tersebut mempunyai kriteria atau prioritas yang lebih tinggi. Itu jadi proses yang disela itu dapat melanjutkan, kemudian proses yang tadi tertunda dapat menyelesaikan setelah proses yang kedua itu selesai. Jadi secara bergantian bergilir. Nah, proses yang disela itu berubah menjadi state ready. Kemudian proses yang berjalan itu disebut keadaan running. Kemudian di sini langsung saja ke penjelasan tentang algoritma round robin primitif. Apa itu algoritma round robin primitif? Algoritma round robin merupakan algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Jadi, algoritma round robin ini algoritma yang menggilir proses secara berurutan dengan menggunakan satuan waktu time quantum. Jadi, time quantum ini waktu yang diberikan oleh CPU. Nah, time quantum ini menentukan proses mana yang akan dikerjakan lebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Jadi, prosesnya secara bergilir dari time quantum ini ditentukan waktunya segini untuk seluruh proses itu, masing-masing proses. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Jadi semua proses itu dibagi time quantum yang sama. Nah, ini penjelasan yang lebih jelasnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai 100 milidetik atau 1 per n. Kemudian semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU. Jadi seperti yang tadi dibilang bahwa semua proses mendapatkan jatah yang adil karena mendapat time quantum yang sama dari CPU. Itu algoritma RR ini sepenuhnya bergantung pada time quantum. Ya, jadi jika time quantumnya terlalu kecil, maka akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Jadi ketika time quantumnya kecil, maka otomatis jika si lama eksekusinya itu tidak melebihi time quantum, maka prosesnya akan terus-menerus beralih gitu, bergantian sehingga memakan banyak waktu. Nah, jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya itu jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di QW di urutan paling belakang. Jadi jika proses yang berjalan itu kurang dari 1 time quantum tidak ada masalah, proses bisa langsung selesai. Tetapi masalahnya kalau misalnya proses itu berjalan lebih 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan terlebih dahulu, baru proses tersebut digantikan oleh proses berikutnya. Nah, proses yang digantikan atau dijeda tadi akan ditaruh di QW paling belakang dan nanti akan dilanjutkan kembali menunggu proses-proses sebelumnya selesai. Nah, ini berikut ini gambaran urutan kejadian proses dalam algoritma round robin. Di sini urutan kejadiannya yang pertama yaitu ada proses pertama terpilih. Kemudian sudah dipilih proses pertama, lanjut ke timer di set untuk interrupt proses setelah 1 quantum. Nah, di sini ada pembagian time quantumnya untuk setiap proses. Kemudian dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Ada di sini, dispatchernya disiapkan untuk memilih proses mana nih proses selanjutnya. Tetapi di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu suatu proses masih berjalan pada akhir quantum. Jadi jika prosesnya masih berjalan dan belum selesai pada 1 time quantum, maka step selanjutnya itu proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Jadi jika belum selesai, maka si proses tersebut dipindahkan pada QW paling belakang. Kemudian
selanjutnya penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Jadi di sini mengalokasikan CPU tadi ke antrian ke proses selanjutnya pada antrian ready. Seperti itu. Jadi gitu kalau kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Nah, jika kemungkinan kedua ini, maka proses tersebut sudah selesai prosesnya, tidak kurang gitu, tidak kurang waktunya, tidak kurang time kuantumnya. Maka dari itu CPU dibebaskan. Nah, CPU dibebaskan, kemudian penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ini, sama prosesnya seperti itu. Kemudian Farah kejadian Farah, gue lagi video. Kemudian di sini ada contoh. Contoh yang pertama. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel dengan time kuantumnya 4. Kemudian di sini ada tabelnya proses dengan burst time. Burst time itu nama proses eksekusi. Jadi P1-nya 4, P2-nya 9, P3-nya 6, P4-nya 5, dan P5-nya 3. Nah, di sini ada tabel lagi, jadi saya pindahkan ke sini. Jadi langkah apa aja sih yang harus kita kerjakan ketika mengerjakan soal tersebut? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat Gantt chart dengan rumus burst time dikurang quantum time. Nah, di sini tadi diketahui burst time-nya yaitu 4. Di sini diketahui quantum time-nya yaitu 4 tadi, dan masing-masing proses itu mempunyai burst time. Jadi di sini P1 burst time-nya 4 dan quantum time-nya 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. P2 burst time-nya 9, quantum time-nya 4. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian P3 6. P3 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi sisanya 2. P4 5 burst time-nya, quantum time-nya 4 jadi 1. P5 burst time-nya 3 dikurang 4 sama dengan -1. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasilnya. Jadi kenapa ini warna merah gitu ya. Jadi 9. Nah, kalau P1 ini berarti waktunya sudah selesai karena tidak ada yang tersisa lagi. Kemudian P2. Nah, P2 ini dia sudah terpakai quantum time-nya 4. Tetapi 4 tersebut belum menyelesaikan P2 tersebut. Maka dari itu P2 masih harus menyelesaikan prosesnya hingga beberapa step lagi sampai proses selesai. Jadi masih tersisa 5. Di sini masih tersisa 5. Di sini masih tersisa 5 burst time. Jadi proses eksekusinya belum selesai gitu. Jadi ini belum selesai, yang P2 belum selesai. Kemudian P3 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, 2 ini juga sama. Dia sudah menghabiskan kuantum 4 gitu. Tetapi belum selesai gitu. Prosesnya belum selesai, maka dari itu harus dijeda terlebih dahulu dan dilanjutkan dan ditaruh di paling belakang gitu. Jadi dijeda, setelah itu proses masuk, dan baru setelah itu yang tadi dijeda taruh ke belakang, dipindahkan ke belakang, lalu bisa melanjutkan setelah proses-proses yang sudah selesai itu terselesaikan. Nah, P4 juga sama. P4 itu bersanya 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 ini sisanya. Jadi sama seperti P2, P3. Jadi dia waktu kuantumnya itu belum cukup melebihi quantum time. Seperti itu. Jadi masih ada 1 dan belum selesai. Kemudian ada P5. P5 yaitu 3 dikurang 4 sama dengan 1. Maaf, 3 dikurang 4 sama dengan -1. Nah, kenapa -1? Jadi P5 ini selesainya sebelum time kuantum. Jadi selesainya lebih cepat daripada time kuantum. Jadi 3 ini masih tersisa 1.
dan proses bisa dikatakan selesai karena prosesnya lebih cepat daripada quantum time yang telah ditentukan. Nah, P2, P3, P4 ini karena belum selesai prosesnya, maka dilanjutkan ke step selanjutnya, ke perhitungan selanjutnya untuk menyelesaikan proses. Nah, di sini ada P2, P2-nya yaitu, tadi P2 ini, 5 ini diambil dari sisanya. Jadi, diambil dari sisanya, bukan diambil dari awal burst time. Jadi, hanya diambil dari sisa perhitungan pada step pertama, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, di sini P2 juga masih belum selesai, karena masih tersisa satu burst time, satu lama eksekusinya. Maka dari itu nanti harus dilanjutkan ke step selanjutnya. Kemudian ada P3. P3 di sini sisanya 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Nah, di sini berarti P3 sudah selesai karena prosesnya lebih cepat, selesainya lebih cepat daripada quantum time. Kemudian P4 juga sisanya 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Nah, jadi P4 ini sudah selesai karena waktunya selesai lebih cepat daripada quantum time. Dan berarti di sini yang belum selesai yaitu P2 saja, yaitu tersisa 1. Maka dari itu harus kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu P2. P2 kan di sini sisa 1, maka dari itu 1 dikurang 4. 4 ini time quantum dari awal. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Nah, pada step terakhir ini, step ketiga ini, P2 sudah selesai, sudah menemukan atau sudah menyelesaikan prosesnya. Jadi setelah sudah tidak ada lagi yang tersisa, sudah tidak ada lagi yang berjalan, maka dari itu kita langsung membuat Gantt chart-nya. Nah, di sini ada Gantt chart-nya. Sini diwarna-warni supaya membedakan antara proses satu dengan proses yang lainnya. Nah, di sini ada P1. P1 ini 0. P1 ini karena dimulainya awal, gitu, dimulainya dari awal, step awal, berarti P1 ini 0. Nah, kemudian P1 ini 4. Selanjutnya yaitu 4 range-nya. Kenapa 4? Karena P1 telah menyelesaikan quantum time secara keseluruhannya, yaitu 4. Seperti itu. Nah, karena P1 ini tidak ada lagi proses selanjutnya, gitu, jadi tidak ada jeda lagi, jadi taruh QW belakang, jadi maka dari itu P1 hanya satu kotak saja, satu bagian saja, gitu. Kemudian P2. P2 ini dari 4, melanjutkan P1, kemudian range-nya 8. Nah, karena di sini P2 pada step 1 itu menghabiskan 4, telah menghabiskan quantum time 4. Pada itu langsung ditambah saja 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian P3 itu sama seperti P2 dan P1, P3 menghabiskan waktu 4 quantum time, walaupun belum selesai. Jadi ditaruh di sini 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi yang P2 ditaruh belakang terlebih dahulu, P3 juga ditaruh belakang karena masih tersisa. Kemudian P4. Nah, P4 ini sama seperti P2 dan P3, itu P4 menghabiskan quantum time 4. Jadi 12 ditambah 4 sama dengan 16. Dan P4 ditaruh ke belakang, QW paling belakang karena masih tersisa. Kemudian P5. Nah, P5 ini karena prosesnya selesai lebih cepat, maka dari itu P5 hanya menghabiskan waktu 3. Dan di Gantt chart-nya juga dimasukkan hanya 3 waktu saja. Jadi 16 ditambah 3. Tidak perlu 4 karena di sini si P5 hanya membutuhkan waktu 3 saja untuk selesai. Jadi 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, kemudian P2. P2 ini sama, jadi di sini pada step kedua kita lanjutkan kembali prosesnya. Jadi di sini menghabiskan waktu 4, jadi 19 ditambah 4 sama dengan 23, tapi masih tersisa, maka dari itu P2 ditaruh ke belakang. Kemudian P3. P3 ini hanya membutuhkan waktu 2 karena selesai lebih cepat. Maka dari itu 23 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian P4. Nah, P4 ini juga hanya membutuhkan satu waktu, 1 untuk menyelesaikan prosesnya. Jadi P4 25 ditambah 1 sama dengan 26. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya yang step terakhir, step ketiga, karena tadi di step kedua P2 masih tersisa, maka dari itu kita langsung melanjutkan ke step 3 P2. Di sini sisanya P2 itu 1, maka dari itu
waktu yang dibutuhkan hanya 1, maka dari itu langsung ditambah saja 26 ditambah 1 sama dengan 27. Nah, di sini sudah ada tabelnya, tabel proses, burst time, waktu mulai, dan waktu selesai. Di sini waktu mulai. Nah, waktu mulai ini P1 0, karena dia merupakan step awal, kemudian P2 sama dengan 4, waktu mulai dilihat dari paling kiri. Jadi paling kiri si proses tersebut. Nah, di sini bukan 26, karena ini kita mengambil dari waktu paling kiri paling awal. Kemudian P3 itu 8, P4 12, P5 16, udah gitu. Jadi paling kiri kita ambil ya. Dan kemudian waktu selesai P1-nya 4, karena P1 ini tidak mengalami peralihan proses, maka dari itu langsung selesai pada step pertamanya. Jadi P1 sama dengan 4, P2, nah P2 ini kalau jika waktu selesai itu diambil dari waktu paling kanan. Tadi kalau waktu mulai itu waktu paling kiri, kemudian waktu paling selesai, waktu selesai itu diambil dari waktu paling kanan. Jadi P2 sama dengan paling kanannya yaitu 27, karena waktu yang dibutuhkan si P2 ini lama karena mengalami jeda beberapa kali gitu. Jadi selesainya pada waktu ke-27. P3 juga sama, ke-25, P4 di sini 26, dan P5. Nah, karena P5 ini satu waktu saja, jadi waktu selesainya yaitu 19. Nah, setelah melakukan langkah 1, kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 itu apa? Yaitu menghitung AWT atau average waiting time. Nah, di sini sudah ada Gantt chart yang tadi. Nah, waiting time itu kita hitung dari sini. Nah, P1 karena itu merupakan step awal permulaan, jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi waiting time-nya 0. Kemudian P2. Nah, P2 ini karena menunggu P1 selesai, maka P2 baru bisa dijalankan, yaitu 4. Nah, kemudian karena ada jeda untuk menuju ke proses P2 selanjutnya ini, maka P3, P4. Maka P3, P4, P5 itu waktu menunggu dari P2. Jadi dari 19 ke 8 itu dikurangi. Kemudian P3 dan 4 juga itu proses sebelum P2. Jadi P2 harus menjalankan kembali prosesnya setelah P3 dan 4. Maka dari itu 26 dikurangi 3. Jadi hasilnya 18. Kemudian P3 itu harus menunggu P1 dan P2 jadi 8. Kemudian P3 23 karena harus menunggu P4, P5 dan P2 selesai, maka 23 dikurangi 12 hasilnya 19. Kemudian P4 karena harus menunggu waktu mulainya harus menunggu P1, P2, P3, maka waktu dimulai pada 12, kemudian waktu tunggunya 12, kemudian karena ada jeda, jadi P4 mulai kembali setelah P5, P2, P3 selesai. Jadi 25 dikurangi 16 sama dengan 9 tambah 12 sama dengan 21. Nah, kemudian P5. P5 ini 16 karena menunggu waktu P1, P2, P3, dan P4 selesai gitu. Time quantumnya selesai. Kemudian karena P5 ini tidak melakukan proses, maka dari itu P5 langsung selesai. Jadi hanya satu saja, 16. Nah, kita hitung AWT-nya atau average waiting time. Jadi rata-rata waktu tunggunya. Yaitu total waiting time-nya. Rumusnya total waiting time. Jadi kita jumlahkan seluruh waiting time ini. Kemudian dibagi 5. 5 ini banyak prosesnya. Karena di sini prosesnya ada 5, jadi dibaginya 5. Kita tambah aja. 0 tambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 16. Dibagi 5. 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Seperti itu. Jadi 14,8 hasilnya. Nah, langsung saja kita salin ke tabelnya. Waiting time P1 0, P2 18. Jadi kita langsung pindah-pindahkan saja. P3 19, P4 21, P5 16. Langkah terakhir, yaitu langkah ketiga. Yaitu mencari apa? Yaitu menghitung average turnaround time. Jadi waktu yang dibutuhkan selama proses dari mulai start sampai selesai, dari mulai sampai selesai. Nah,
Rumusnya mencari turnaround time yaitu waktu tunggu ditambah lama eksekusi waiting time ditambah burst time. Jadi langsung ditambah saja karena tadi sudah diketahui waiting time-nya di proses di langkah kedua. Maka dari itu langsung saja kita menambahkan burst time lama eksekusi ditambah waiting time. Jadi 4 ditambah 0, 4, 9 ditambah 18, 27, 6 ditambah 19, 25, 5 ditambah 21, 26, 3 ditambah 16, 19. Seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan saja. Berarti total TAT-nya, total TAT itu kita jumlahkan TAT-nya yaitu 4 ditambah 27 ditambah 25 ditambah 26 ditambah 19. Hasilnya 101. Nah, karena AT-AT-nya ini average ya, jadi mencari rata-rata, jadi kita tambahkan tadi total TAT-nya sudah ketemu dibagi banyak proses. Nah, di sini banyak prosesnya 5, jadi 101 dibagi 5 sama dengan 20,2. Ini banyak prosesnya. Banyak prosesnya. Nah. Seperti itu. Jadi hasil yang sebelumnya proses tersebut AT-AT-nya 20,2. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Di sini contoh kedua ada quantum time-nya masih 4 dan ada tabelnya. Di sini quantum time itu tidak harus 4. Jadi tergantung dari CPU memberikan quantum time tersebut. Di sini tapi saya masih menggunakan quantum time 4 gitu. Jadi bebas, quantum time itu tidak harus 4. Ya. Di sini ada tabel. Di sini ada tabelnya. Tabelnya yaitu proses waktu tiba burst time. P1-nya itu 0. Nah, perbedaan antara contoh soal yang pertama dengan contoh soal yang kedua yaitu terletak pada waktu tibanya. Jika contoh soal yang satu sebelumnya itu tidak memiliki waktu tiba, jadi langsung burst time. Jadi waktu tibanya itu 0, sama semua gitu. Nah, kalau ini beda kasus lagi, jadi waktu tibanya berbeda-beda, ada 0, 1, 3, 6. Seperti itu. Jadi burst time-nya 3, 9, 4, 5 gitu. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini seperti tadi ada langkah-langkahnya. Langkahnya masih sama. Langkah pertama membuat Gantt chart dengan rumus burst time dikurangi quantum time. Kita langsung saja. Di sini tadi quantum time-nya diketahui 4. Maka dari itu burst time-nya langsung 3 dikurangi 4 minus 1. Nah, berarti P1 ini selesai lebih cepat daripada quantum time. Kemudian P2 burst time-nya 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, P2 ini berarti waktu quantum time-nya belum cukup, maka dari itu harus melakukan jeda dan kemudian P2 ini ditaruh PW paling belakang untuk melakukan proses selanjutnya. Jadi dijeda terlebih dahulu, diambil alih terlebih dahulu oleh proses selanjutnya. Kemudian P3 itu 4 dikurangi 4. Nah, karena bersanya 4 dikurangi 4 dengan 0 berarti selesai. Kemudian P4-nya itu 5 bersanya 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, berarti P4 ini masih belum selesai karena masih menyisakan 1. Waktunya kurang dari waktunya itu melebihi quantum time. Nah, karena tadi P2 dan P3 itu masih P2 dan P3 itu masih tersisa, jadi maaf P2 dan P4 itu masih tersisa, maka dari itu kita harus melanjutkannya ke set kedua itu untuk mencari Gantt chart. Jadi P2 ini 5 karena sisanya 5, jadi masukkan saja 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, di sini belum selesai juga, masih tersisa 1, maka dari itu harus dilanjutkan step selanjutnya. Kemudian P4 ini 1, sisanya kurang 4 sama dengan min 3. Nah, karena P4 ini masih tersisa, karena P4 ini sudah selesai. Karena selesai sebelum quantum time, jadi dia sudah selesai prosesnya. Tidak perlu peralihan lagi karena sudah selesai. Kemudian karena P2 ini masih tersisa 1, maka dari itu langsung dihitung saja. P2 yaitu 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Nah, jadi P2 ini sudah selesai quantum time-nya 1. Jadi sisanya 3. Nah, langsung saja kita membuat Gantt chart-nya. Di sini sudah ada Gantt chart. Gantt chart-nya yaitu P1 kita bikin 21 kotak. Kenapa 21 kotak? Jadi triknya adalah membuat kotak-kotak tersebut atau perhitungannya dari burst time ditambah aja.
3 tambah 9 tambah 4 tambah 5 sama dengan 21. Jadi kita bikin 21 kotak. Nah, kemudian P1-nya itu karena hanya memakai 3 quantum time, maka dari itu di sini kotaknya hanya memakai 3. Jadi 0, 1, 2, 3 ini P1. Dan P1 ini sudah selesai, maka tidak perlu jeda atau diambil alih oleh proses selanjutnya. Kemudian P2. Nah, P2 ini menghabiskan waktu 4 karena sudah belum selesai, tetapi pada step pertama menghabiskan waktu 4 kali. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, nanti ditaruh di paling belakang. Kemudian P3. P3 ini 4, menghabiskan waktu 4 juga, jadi 7 ditambah 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, kenapa? Mungkin ada yang bingung kenapa ini kosong. Nah, ini kan ditaruh atas bawah ya, jika kotaknya ditaruh sejajar gitu ke samping, maka warna hijau dan kuning ini akan berhimpit. Nah, di tengah-tengah antara P3 dan P2 ini pasti terdapat 11. Jadi ini 11. Dari sini langsung P2 gitu. Jadi karena ini merupakan visualnya itu atas bawah, jadi kelihatan kosong. Ini hanya tipuan visual saja gitu bahasanya. Nah, kemudian tadi sampai P3, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian P4. Kenapa di sini tidak langsung P4? Kan tadi yang di contoh soal 1 itu dilanjutkan P4 dulu baru ke P2. Nah, kenapa ini dilanjutkan oleh P2 terlebih dahulu? Karena di sini kita lihat di sini ada 3, waktu tibanya ada 3 dan 6. Nah, antara 3 dan 6 ini ada jeda, ada waktu 4 dan 5. Nah, jeda ini harus jeda waktu ini, kekosongan waktu ini kan 4 dan 5 ini tidak di waktu 4 dan 5 ada kekosongan kan, ada kekosongan waktu. Ada kekosongan waktu tunggu. Jadi sistem operasi itu melakukan proses terus menerus, jadi tidak boleh kosong. Maka dari itu harus dilanjutkan terlebih dahulu oleh P2 karena P4 ini baru singgah, baru masuk setelah 6 detik gitu. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu P2, P2-nya itu 4 kan, di sini sudah ada 4. Masuk P2, 11 tambah 4 sama dengan 15. Di sini 4 dan 5 ini masih kosong. Jadi kita tidak boleh membiarkan proses itu longgar. Kita harus langsung melanjutkan, CPU melanjutkan proses terus-menerus gitu. Jadi jika waktu tibanya masih lama gitu, maka akan diisi oleh proses yang tadi ditaruh ke belakang terlebih dahulu. Jadi proses selanjutnya terlebih dahulu gitu. Tidak boleh kosong. Nah, baru setelah ini, karena sini sudah diisi oleh P2, maka dari itu langsung ke P4. P4 ini menghabiskan waktu 4 quantum time, jadi 15 tambah 4 sama dengan 19. Nah, karena 2 ini tadi masih tersisa 1 ya, 5, ini kan sudah terpakai nih, di sini 4, sudah terpakai 4. Nah, di sini ke step ketiga, karena dia hanya memakai 1, maka dari itu di sini gancatnya hanya ditambah 1, jadi 19 tambah 20, karena selesainya lebih cepat. Begitu juga dengan P4. P4 juga karena di sini sudah terpakai 4, tetapi masih ada sisa 1. Nah, sisa 1-nya ini ditambahkan di gancet, misalnya di prosesnya, hanya memakai 1 quantum time saja. Berarti P4 dengan 20 tambah 1 sama dengan 21. Nah, setelah itu langsung ke waktu mulai dan waktu selesai. Di sini seperti yang tadi awal, jadi waktu mulai diambil paling kiri ada P10, P23, P37, P4, 15. Jadi diambil paling kiri proses tersebut. Kemudian waktu selesai kita ingat diambil paling kanan. Jadi P13, P27, P2 berarti ini ke 20 ya, karena paling lama. Harus jeda dan melakukan peralihan beberapa kali. Kemudian P3 11 di sini karena selesainya 11, karena tidak ada jeda lagi, jadi langsung selesai. Kemudian P4 21, ini paling terlama karena melakukan proses melakukan peralihan di beberapa proses. Kemudian kita lanjut ke step 2. Step 2 ini menghitung awaited atau average waiting time. Di sini waiting time-nya kita cari dari Gantt. Di sini waiting time P1 0 karena dia tidak perlu menunggu proses
lagi. Kemudian P2 di sini harus menunggu P1 selesai, jadi waiting time yang 3, dan di sini karena diambil alih oleh P3, maka dari itu P2 harus menunggu P3 selesai, jadi 11 dikurangi 7, dan di sini juga P2 ada jedanya oleh P4, jadi harus menunggu P4 selesai, jadi 19 kurang 5. Hasilnya yaitu 10, kemudian P3 harus menunggu P1, P2 selesai, jadi 7 dikurangi 0. Oh, mohon maaf. Jadi ini min 1. Min 1 ini kenapa ada minus 1? Karena dilihat dari waktu tiba. Waktu tiba ini 1. Jadi dikurangi waktu tiba, karena waktu tiba itu tidak termasuk waktu. Jadi harus dikurangi 1. Kemudian P3 juga, di sini harus dikurangi 3, karena waktu tibanya 3. Dan terakhir P4. P4 ini 15, karena harus menunggu P1, P2, P3, P2 selesai, maka dari itu waktu tunggunya 15, kemudian P4 di sini karena ada jeda oleh P2, maka dari itu 20 dikurang 19, dan mohon maaf, 20 dikurangi 19, kemudian dikurangi 6, jadi 15 ditambah 1, 15 tambah 1 dikurangi 6, sama dengan 10. Nah, karena sudah diketahui waiting time-nya, kita langsung cari AWT, average waiting time, jadi rata-rata waiting time-nya. Gimana carinya? Seperti yang tadi contoh 1, yaitu ditambah 0 tambah 10, tambah 4 tambah 10. Jadi total waiting time yang ditambah, kemudian dibagi banyak proses. Karena di sini prosesnya hanya ada 4, maka dari itu pembagiannya hanya 4 saja. Jadi 26 dibagi 4 sama dengan 24. Nah, langsung saja kita salin waiting time-nya ke tabel di bawah. Jadi 0, 10, 4, 16. Maaf, 10. Selanjutnya langsung ke langkah ketiga. Langkah terakhir, yaitu menghitung ATAT itu average turnaround time. Nah ini, jadi turnaround time itu ada rumusnya, seperti yang di awal penjelasan, dengan rumus waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Waiting time ditambah burst time. Di sini sudah ada waiting time. Waiting time-nya sudah ditulis 0, 10, 4, 10. Burst time-nya juga masing-masing sudah ada 3, 9, 4, 5. Kita tambah saja 3 ditambah 0, 3. 9 ditambah 10, 19. 4 ditambah 4, 8. 5 ditambah 10, 15. Nah, di sini sudah ada turnaround time-nya. Kita cari TAT-nya, TAT terlebih dahulu untuk mencari ATAT. Total TAT-nya kita tambahkan. 3 tambah 19 tambah 8 tambah 15, hasilnya 45. Nah, kita harus mencari ATAT. ATAT-nya itu rata-rata waiting time. Maaf, rata-rata turnaround time. Oke, jadi langsung saja karena rata-rata harus dibagi banyak proses, jadi kita langsung bagi 4. Total TAT sudah diketahui. Jadi total TAT dibagi banyak proses. Banyak prosesnya yaitu 4. Jadi 45 dibagi 4 yaitu 11,25. Nah, kesimpulannya dari materi algoritma round robin ini merupakan algoritma preemptif ya, karena harus menunggu giliran. Maaf, harus menunggu giliran, dan proses yang berjalan itu dapat diambil alih oleh proses selanjutnya. Dan yang menjadi kriteria dari round robin ini adalah menggunakan quantum time. Jadi tidak ada proses yang diprioritaskan, karena semua proses itu sama. Semua proses itu dijalankan atau diberi quantum time yang sama. Maka dari itu round robin ini disebut primitif karena dapat diambil alih oleh proses lain, gitu. Karena round robin primitif. Di sini saya menjelaskan tentang round robin primitif karena pada round robin ini dapat diambil alih oleh proses lain dalam prosesnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di bawah komentar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.